Selamat pagi anak-anak. Hari ini IPS kita membicarakan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kalian sudah tahu kan kalau sumber daya alam itu terdiri atas bermacam-macam. Ada sumber daya air, ada sumber daya tanah, sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan, dan sumber daya barang tambang. Sumber daya air ini biasa digunakan untuk kita minum, untuk keperluan rumah tangga. Macam-macam loh keperluan rumah tangga itu, bisa untuk memasak, bisa untuk mandi, bahkan untuk mencuci baju dan peralatan dapur. Sumber daya air juga bisa digunakan sebagai sarana transportasi, juga untuk pemeliharaan ikan. Bagaimana dengan sumber daya tanah? Seperti yang kita sudah tahu bahwa sumber daya tanah itu sering digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Untuk itu, kesuburan tanah harus diperhatikan dengan cara memberikan pupuk organik. Mengapa harus pupuk organik? Karena pupuk organik ini tersusun dari materi atau sisa-sisa pelapukan makhluk hidup, sisa-sisa tanaman, hewan, bahkan manusia. Pupuk organik ini dapat berbentuk padat atau cair. Manfaatnya banyak anak-anak, bisa digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi tanah-tanah yang sudah mulai kehilangan daya serapnya, mineralnya, itu bisa pulih dengan pupuk organik ini. Nah, kalau sumber daya tumbuhan itu biasanya merupakan hasil dari pertanian, perkebunan, dan hutan. Di pertanian kita bisa mendapatkan padi, jagung, tomat, dan lain-lain. Sedangkan di perkebunan ada tembakau, teh, dan kopi. Kalau di hutan biasanya kita bisa mendapatkan berbagai jenis kayu yang bermanfaat sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah. Kalau begitu, apa ya manfaat sumber daya alam dari tumbuhan? Bisa untuk sumber pangan, yaitu padi, jagung, kacang, wortel, ubi, dan lain-lain yang biasanya memang untuk kita konsumsi dalam makanan kita. Bisa juga digunakan sebagai sumber sandang. Sandang itu pakaian anak-anak. Dalam hal ini, untuk tumbuhan biasanya digunakan serat kapas yang biasanya dipilin jadi benang katun dan kemudian dipintal atau ditenun menjadi kain katun. Kain katun ini nyaman dan biasanya kita gunakan untuk pakaian sehari-hari. Sedangkan sumber papan biasanya yang diambil itu adalah kayu jati, mahoni, rotan, dan bambu. Sedangkan untuk sumber obat-obatan kita bisa menggunakan tanaman kumis kucing, ginseng, maupun rempah-rempah. Sebagai bahan baku industri minuman, biasanya kita tahu di pagi hari sangatlah mengasihkan jika kita minum kopi atau teh dan coklat panas. Sedangkan sebagai tanaman hias, biasanya sering kita lihat itu tanaman suplir, palem, bunga mawar, tulip, dan anggrek. Sedangkan untuk sumber daya hewan, biasanya manusia memelihara hewan digunakan untuk diambil dagingnya. Bisa sapi, kambing, ayam, bebek, atau diambil telurnya. Kalau diambil telurnya ini pastilah hewan unggas ya anak-anak, seperti ayam, bebek, bisa burung puyuh. Nah, kalau diambil susunya bisa kambing atau sapi. Sedangkan kalau diambil rambutnya, kalian tahu biasanya domba. Kepompong diambil serat sutranya. Dan juga kulit hewan digunakan untuk membuat tas atau membuat jaket kulit seperti kulit sapi
atau kulit ular. Bisa juga digunakan untuk bahan baku pembuatan sepatu. Nah, sedangkan yang dimanfaatkan tenaganya biasanya hewan-hewan yang bertubuh kuat dan besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Sumber daya barang tambang. Nah, di sini kita membahas ada 3 macam sumber daya barang tambang. Ada mineral logam yang kalian sudah tahu sejak awal dulu kita belajar. Ada emas, perak, tembaga, nikel, besi, dan aluminium. Bisa digunakan sebagai bahan perhiasan, kabel listrik, maupun kemasan untuk pembuatan kaleng. Mineral non-logam itu pasir, batu kapur, berlian, dan tanah liat. Nah, itu sebagai bahan bangunan, bisa untuk perhiasan juga maupun untuk kerajinan tangan. Sedangkan bahan yang bukan mineral itu adalah batu bara dan minyak bumi. Mengapa bukan dianggap sebagai mineral? Karena batu bara dan minyak bumi berasal dari jasad-jasad renik makhluk hidup. Jadi bisa tanaman, kalau tanaman dia mengalami proses tekanan dan panas di bawah bumi menjadi batu bara. Sedangkan minyak bumi berasal dari hewan-hewan atau jasad-jasad hewan purba yang terpendam di bawah bumi, terkena tekanan dan panas bumi. Batu bara dan minyak bumi ini digunakan sebagai bahan bakar. Nah, setelah kita memanfaatkan sumber daya alam, kira-kira apa ya akibatnya, dampaknya bagi kelangsungan kelestarian lingkungan kita? Ternyata akibat dari pemanfaatan sumber daya alam itu bisa menyebabkan penebangan pohon secara besar-besaran, eksploitasi hewan, di mana hewan diburu dan ditangkapi tanpa aturan yang jelas, penggalian besar-besaran, sehingga menyebabkan pembukaan lahan yang luas. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan kesuburan dari tanah. Pencemaran tanah juga bisa terjadi loh anak-anak. Karena apa? Karena manusia-manusia banyak membuang limbah bahan kimia secara sembarangan di tanah, sehingga menyebabkan pencemaran. Juga akhirnya timbul berbagai bencana alam yang juga mengancam kehidupan manusia. Kira-kira kegiatan manusia apa ya yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan? Bisa penggundulan hutan, eksploitasi terhadap tumbuhan dan hewan, maupun pencemaran udara, air, dan tanah. Apa yang terjadi ketika pepohonan di hutan ditebangi? Nah, yang terjadi adalah keseimbangan lingkungan jadi terganggu. Karena apa? Karena rantai makanannya terputus. Hewan jadi kehilangan habitat dan sumber makanan, sehingga akhirnya dia masuk ke perkampungan tempat tinggal manusia untuk memangsa hewan ternak, bahkan manusia sendiri. Mengerikan ya anak-anak. Hutan juga bisa kehilangan fungsinya sebagai daerah resapan air, sehingga akhirnya menjadi lahan yang tandus, kering dan terbuka. Nah, lahan yang seperti ini bisa menimbulkan bencana, baik banjir, tanah longsor, maupun kekeringan. Ketika pohon ditebangi, juga bisa mengakibatkan kepunahan sejumlah hewan dan tumbuhan. Bagaimana atau apakah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang benar? Caranya yang pertama, mengolah lahan pertanian dengan bahan-bahan yang tidak mencemari tanah tentunya. Lalu memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien, hemat, dan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Ingat, jika kita hendak mengambil sumber daya alam, lakukanlah dengan hati-hati dan tidak merusak atau mencemari lingkungan. Bagaimana ya upaya pelestarian alam? Yang pertama, melakukan reboisasi, yaitu menanami kembali hutan-hutan yang gundul. Kemudian membuat terasering untuk mencegah terjadinya tanah longsor, menjaga kebersihan lingkungan tentunya, melakukan daur ulang, mengembangkan dan menggunakan energi alternatif, dan yang terakhir adalah mencegah perburuan hewan liar.
Nah, sekian dulu presentasi kita hari ini ya anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.